Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama. Bangkitlah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, yang kuat, yang perkasa selain Allah lemah. Dialah Allah raja di atas para raja, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa selama-lamanya, yang berkuasa selain Allah kadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati, yang ada selain Allah pasti akan tiada, yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah yang maha berilmu, yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu, yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, buta terhadap warna-warna yang tersembunyi dan warna-warna yang tidak tampak. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang dimana kadar kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya. Jauhnya hamba darinya tidak akan menjadikan dinding penghalang antara dirinya dengan hambanya. Dialah Allah yang dimana walaupun seluruh makhluk berbuat baik tidak akan menambahkan sedikit pun keagungan di sisinya, dan walaupun seluruh makhluk berbuat dosa tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan di sisinya. Dialah Allah yang memisahkan dan yang mempertemukan. Dialah Allah yang memisahkan Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa, dan dialah Allah yang mempertemukan Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Allah pertemukan Nabi Allah Adam dan Siti Hawa dalam surga, dan Allah pisahkan Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam Allah turunkan di India di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, kemudian Allah pertemukan kembali di padang Arafah. Dialah Allah yang memisahkan Nabi Allah Yakub dengan anaknya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, dan dialah Allah juga yang menemukan, mempertemukan Nabi Allah Yakub dan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dan dialah Allah yang 1,5 tahun yang lalu memisahkan kita, dan Allah juga yang mempertemukan kita pada malam hari yang saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mempertemukan kita kembali bisa bertatap muka di majelis yang penuh dengan kemuliaan ini, di majelis yang penuh dengan keutamaan, yang dimana kita semuanya ketahui bahwasanya saat ini Republik Indonesia, negara kita cintai, sedang dilanda pandemi COVID-19, yang dimana kita duduk di sini untuk berdoa. Mudah-mudahan Allah SWT segera angkat penyakit COVID dari tanah Indonesia yang kita cintai. Indonesia tanah para aulia, Indonesia tanah para habaib, Indonesia tanah para syuhada. Insya Allah akan Allah angkat semuanya. Saudara-saudara, corona atau apapun itu disebutnya, itu menurut ulama-ulama min ahlil bawatin, itu mereka adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara,
sekalipun corona dikatakan adalah virus yang diciptakan oleh Amerika, atau virus yang diciptakan oleh Cina, atau virus yang diciptakan oleh dokter, pasti ada unsur-unsur makhluk ciptaan Allah yang Allah ikut sertakan di dalam penciptaan virus tersebut, sehingga yang memiliki kekuasaan penuh atas virus tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri daripada itu kembali kepada Allah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan Allah tanamkan dalam hati para makhluk rasa takut kepadamu. Ketika engkau kembali kepada Allah, takut kepada Allah, taat kepada Allah, apakah ada satupun makhluk yang bisa mencelakaimu? Saudara-saudara, ada penyakit yang lebih berbahaya dari corona. Apa itu? Hati yang lebih takut kepada corona daripada hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatimu takut kepada corona, sampai-sampai engkau lebih takut kepada corona daripada Allah. Itu adalah penyakit yang lebih berbahaya daripada corona itu sendiri. Oleh karena itu bukan berarti kita tidak harus ikhtiar, tetap kita ikhtiar dengan masker, sebab itu diajarkan oleh para ulama dan diajarkan oleh orang-orang soleh. Tetapi jangan juga terlalu lebay sampai masjid-masjid ditutup sedangkan mal terbuka, airport tetap buka, airport milik orang asing, mal-mal milik orang asing, tempat-tempat yang jual beli sembako milik orang-orang asing dibuka, sedangkan milik pedagang-pedagang kecil ditutup. Apakah itu tidak merugikan rakyat? Apa yang mau terjadi di negara, saudara-saudara? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada apa ini, saudara-saudara? Semua orang-orang disuruh berdiam diri dalam rumah, sedangkan tenaga kerja asing dari Cina mereka kirim sebanyak-banyaknya. Kalian mau bikin susah rakyat, kalian mau bikin rakyat kalian pasti kelaparan, kalian yang menyusahkan rakyat, kalian yang menderitakan rakyat, kalian yang bikin rakyat kalian susah. Sudah sering saya katakan, saudara-saudara, para pahlawan-pahlawan, beliau-beliau mengorbankan jiwa, nyawa, darah, harta, keringat demi NKRI, demi kemerdekaan. Untuk pahlawan, pejabat-pejabat sekarang, pemerintah sekarang, mereka bukan berkorban demi rakyat, mereka bukan berjuang demi rakyat, tapi rakyat yang mereka korbankan, negara yang mereka korbankan, orang susah yang mereka korbankan demi kepentingan perut, partai, dan politiknya. Oleh karena itu saya tanya, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Saudara-saudara, saya baru tadi sore keluar dari penjara. Baru tadi sore saya keluar dari penjara. Tapi saya telah bersumpah ketika di pengadilan Bandung bahwasanya saya, Bahar bin Smith, bersumpah ketika itu di hadapan para hakim, di hadapan para jaksa, di hadapan para pengacara, di hadapan para seluruh hadirin yang hadir. Saya bersumpah, saya Bahar bin Ali bin Smith bersumpah demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat penderitaan rakyat, melihat kesusahan rakyat, maka selama itu tidak ada satupun yang bisa membungkam mulut saya. Oleh karenanya, apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, saya tidak takut besok pagi saya ditangkap polisi, di penjara lagi, gak ada masalah. Sore ini saya keluar, besok pagi saya ditangkap lagi, dan ini berjuang untuk rakyat, berjuang untuk Indonesia, berjuang untuk rakyat susah yang sengsara, di lockdown, dimatikan di dalam rumahnya sendiri. Saya rela, saya ikhlas, besok di penjara lagi. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus berjuang. Saya tidak akan pernah kapok. Kami para habaib kan saya bilang, saya tidak akan pernah kapok dalam menyampaikan kebenaran.
Jangankan cuma di penjara, walaupun harus dibunuh sekalian. Andaikan dibunuh, mayat saya tiba di sini, anak istri saya akan tersenyum menyambut mayat saya, saudara-saudara. Kenapa? Saya bukan penjahat, saya bukan koruptor, saya bukan narkoba, saya bukan maling, tapi saya membela agama Allah. Saya bela ajaran datuk saya Rasulullah. Saya membela kehormatan para habaib, para anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada tadi sore, alhamdulillah, berkat doa semua umat Islam, doa para ulama, para habaib, saya bebas. Dan malam hari ini saya berbicara di hadapan engkau semua umat Islam. Dan jikalau apa yang saya bicarakan ini menjadi masalah, menjadi perkara, saya ridho, saya ikhlas. Besok di penjara lagi tidak jadi masalah buat saya. Oleh karena itu, tetap kita harus ikhtiar, berusaha dengan memakai masker, dengan wudhu. Sebab itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak bisa itu cuma tawakal, hidup mati di tangan Allah. Tidak ada ikhtiarnya, keledai, bodoh. Dulu ada sahabat Nabi Muhammad itu punya onta, dibiarkan begitu saja. Kata Nabi, kenapa kau biarkan? Saya tawakal sama Allah. Kata Rasulullah, sahabat, ikat kau punya onta. Itu ikhtiar, usaha agar ontamu tidak hilang. Kalau sudah ikhtiar, baru kamu doa, ya Allah, jaga saya punya onta tidak hilang. Ikhtiar udah, baru tadi kau tawakal. Ikhtiar udah, doa udah, baru tawakal. Mau hilang kayak mau enggak kayak urusan Allah. Ikhtiar, pakai masker. Ikhtiar wudhu, jaga kebersihan, itu ikhtiar usaha kita. Berdoa, ya Allah jangan sampai saya kena corona. Kalau habaib sih, kita orang sih habaib sih, ada masalah sama corona sih. Jadi kalau Habib ini jangan bilang beb awas saya corona, salah. Bilangin sama coronanya, corona awas. Corona awas, nanti kau dimasuki Habib. Bukan corona masuk, Habib masuk di tahun. Paham? Jadi tetap kita ikuti aturan pemerintah. Selama aturan pemerintah itu tidak melanggar agama, kita sebagai warga NKRI yang baik wajib taat, wajib patuh kepada peraturan pemerintah, peraturan MUI. Betul? Karena apa? Selama aturan-aturan itu tidak melanggar agama, selama aturan-aturan itu apalagi senyawa dengan agama, menyatu dengan agama, maka kita sebagai orang yang beragama Islam wajib untuk mentaati dan mematuhinya. Betul? Tapi kalau pemerintahnya sopan sama rakyat, pemerintahnya kurang ajar sama rakyat, menyengsarakan rakyat, maka wajib untuk kita lawan. Betul? Saya tanya semuanya, jawab yang keras. Siap lawan kezaliman? Siap lawan kezaliman? Siap lawan penindasan? Siap hancur demi Islam? Siap hancur demi agama? Siap hancur demi Islam? Siap binasa demi Indonesia? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sampaikan kepada mereka bahwasanya saya Bahar Smith mengucapkan ini, saya tidak takut sekalipun besok saya harus dijemput atau dipenjara lagi, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya memperjuangkan rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, tersembunyi, tersingkirkan, dikurung dalam rumah, dibikin mati pelan-pelan. Seorang orang kecil mau kesini mau buka ini susah, sedangkan itu mal penuh, masjid ditutup, masjid ditutup, tempat ibadah ditutup, sedangkan itu mal penuh. Kayak buka, masjid buka, jalan buka, TikTok buka, jalan buka. Apa? Karena punya asing. Kenapa dibuka? Karena ada punya asing di situ. Kenapa tenaga kerja kok dikirim dari luar yang banyak, sedangkan masih banyak pengangguran di Indonesia? Betul? Anak-anak muda yang pengangguran di Indonesia banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Yang butuh pekerjaan banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Berarti jikalau pemerintah mereka mengirim tenaga kerja asing dari manapun, mau Cina, mau Australia, mau Korea, mau
Jepang, dari manapun, tidak peduli negaranya negara mana, berarti sedangkan Indonesia masih banyak yang pengangguran, berarti pemerintah ingin menyusahkan dan menyengsarakan rakyat. Maka kita sebagai rakyat khusus umat Islam wajib untuk melawan sampai titik. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus berjuang. Saya tidak akan pernah kapok. Kami di para habaib saya sudah bilang, saya tidak akan pernah kapok dalam menyampaikan kebenaran. Jangankan cuma di penjara, walaupun harus dibunuh sekalian. Andaikan dibunuh, mayat saya tiba di sini, anak istri saya akan tersenyum menyambut mayat saya, saudara-saudara. Kenapa? Saya bukan penjahat, saya bukan koruptor, saya bukan narkoba, saya bukan maling, tapi saya membela agama Allah. Saya bela ajaran datuk saya Rasulullah. Saya membela kehormatan para habaib, para anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada tadi sore, alhamdulillah, berkat doa semua umat Islam, doa para ulama, para habaib, saya bebas. Dan malam hari ini saya berbicara di hadapan engkau semua umat Islam. Dan jikalau apa yang saya bicarakan ini menjadi masalah, menjadi perkara, saya ridho, saya ikhlas. Besok di penjara lagi tidak jadi masalah buat saya. Oleh karena itu, tetap kita harus ikhtiar, berusaha dengan memakai masker, dengan wudhu. Sebab itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak bisa itu cuma tawakal, hidup mati di tangan Allah. Tidak ada ikhtiarnya, keledai, wudhu. Dulu ada sahabat Nabi Muhammad itu punya onta, dibiarkan begitu saja. Kata Nabi, kenapa kau biarkan? Saya tawakal sama Allah. Kata Rasulullah SAW, ikat kau punya onta. Itu ikhtiar, usaha agar ontamu tidak hilang. Kalau sudah ikhtiar, baru kamu doa, ya Allah jangan saya punya onta tidak hilang. Ikhtiar udah, harus tadi kau tawakal. Ikhtiar udah, doa udah, baru tawakal. Mau hilang kayak mau enggak kayak urusan Allah. Ikhtiar pakai masker, ikhtiar wudhu, jaga kebersihan, itu ikhtiar usaha kita. Berdoa, ya Allah jangan sampai saya kena corona. Kalau habaib sih, kita orang sih habaib sih ada masalah sama corona sih. Jadi kalau habib ini jangan bilang beb awas kena corona, salah. Bilangin sama coronanya, corona awas. Corona awas, nanti kau dimasuki habib. Bukan corona masuk, habib masuk di kau. Paham? Paham? Jadi tetap kita ikuti aturan pemerintah. Selama aturan pemerintah itu tidak melanggar agama, kita sebagai warga NKRI yang baik wajib taat, wajib patuh kepada peraturan pemerintah, peraturan MUI. Betul? Karena apa? Selama aturan-aturan itu tidak melanggar agama, selama aturan-aturan itu apalagi senyawa dengan agama, menyatu dengan agama, maka kita sebagai orang yang beragama Islam wajib untuk mentaati dan mematuhinya. Betul? Tapi kalau pemerintahnya sopan sama rakyat, pemerintahnya kurang ajar sama rakyat, menyengsarakan rakyat, maka wajib untuk kita lawan. Betul? Saya tanya semuanya, jawab yang keras. Siap lawan kezaliman? Ya. Siap lawan kezaliman? Ya. Siap lawan penindasan? Ya. Siap hancur demi Islam? Ya. Siap hancur demi agama? Ya. Siap hancur demi Islam? Ya. Siap binasa demi Indonesia? Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampaikan kepada mereka bahwasanya saya Bahar bin Smith mengucapkan ini, saya tidak takut sekalipun besok saya harus dijemput atau dipenjara lagi, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya memperjuangkan rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, tersembunyi, tersingkirkan, dikurung dalam rumah, dibikin mati pelan-pelan.
Seorang-orang di Cina belum membuka ini susah, sedangkan itu mal penuh, masjid ditutup, masjid ditutup, tempat ibadah ditutup, sedangkan itu mal penuh. Kayak ada masjid buka, jalan buka, infak buka, jalan buka. Apa? Karena punya asing. Kenapa dibuka? Karena ada punya asing di situ. Kenapa tenaga kerja kok dikirim dari luar yang banyak, sedangkan masih banyak pengangguran di Indonesia? Anak-anak muda yang pengangguran di Indonesia banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Yang butuh pekerjaan banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Berarti jika pemerintah mereka mengirim tenaga kerja asing dari manapun, mau Cina, mau Australia, mau Korea, mau Jepang, dari manapun, tidak peduli negaranya negara mana, berarti sedangkan Indonesia masih banyak yang pengangguran, berarti pemerintah ingin menyusahkan dan menyengsarakan rakyat. Maka kita sebagai rakyat khusus umat Islam wajib untuk melawan sampai